Bandung. Buat saudara sekalian yang baru pertama kali datang, welcome. Semoga CLCC dapat menjadi rumah untuk kita semua. Nah, Bandung kan dikenal sama udara yang dingin, betul? Terus hari ini AC-nya juga dingin, betul? Nah, jadi kita mau hangatkan ruangan ini dengan apa? Dengan bahasa universal yang bisa diterima semua orang, yaitu senyuman. Jadi dalam hitungan 3, nanti bisa lihat ke kanan, bisa lihat ke kiri, kasih senyuman tulus kalian yang berasal dari hati. Siap? 1, 2, 3. Ya, boleh sambil lambain tangan, boleh welcome kanan kiri. Wah, udah hangat ya. Oke, kita siap mulai ibadah hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita baca ayat ini bersama-sama. Oke? Kita baca ayat dari Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saya yakin saudara sekalian sudah sangat excited untuk memuji Tuhan hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Kak Gladi Febe di sini yang akan melit kita dalam worship. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama. Oke, are you ready? Oke. Amin, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bawa hati kita bersuka cita. Yang siap bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tuhan memberiku kekirangan, katakan, dan sukacita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Untuk mengucap syukur, Tuhan baik, katakan, ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji-Mu Tuhan, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, katakan, seluruh bumi. Sekali lagi yo, ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji-Mu Tuhan, menyembah. Oh, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat pendua yang terjadi dan melanda seluruh bumi. Nyatakan hatimu bersuka cita. Tuhan memberiku dan sukacita. Ada minyak yang baru dicurahkan bagi setiap kita Bapak Ibu. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sama-sama yuk. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji-Mu Tuhan, memuji dan menyembah.
Amin, amin. Haleluya. Tambah semangatnya di hadapan Tuhan yo. Tuhan memberiku berlimpah. Dicurahkan di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Ku bersorak-sorai. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Ku bersorak. Berapa banyak bangga punya Yesus? Lambaikan tanganmu tinggi. Kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama-sama nyatakan yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Dari bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dia besar untuk selama-lamanya yo. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar di dalam kami Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah bersukacita dengan bersuka. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah katakan dengan bersuka. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka. Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi sama-sama katakan. Dengan bersuka. Bersukacitalah di dalam segala hal. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Yesus Raja Maha Besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Wow. Sebelum duduk boleh lihat kiri kananmu, katakan keren banget tadi nyanyinya. Gitu. Silakan duduk. Wah, luar biasa. Saya rindu di tempat ini ada orang-orang yang menyembah dengan hati yang bersukacita. Karena Tuhan kita di atas segala-galanya. Bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pilih hidup ini untuk bisa menjadi berkat untuk orang banyak, Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan di hadapan Tuhan. Wow. Betapa kami bangga menyembah-Mu Tuhan. Betapa kami bangga melayani-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Hampiri Tuhan dengan cinta di hadapan Tuhan. Glory. Ada hati yang sepakat
datang dengan hati syukur. Thank you Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Katakan di hadapan Tuhan, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Amin. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Katakan di hadapan Tuhan, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh, Tuhan, ini kerinduanku. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidup ini Tuhan, dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan
Pakai kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan. Mampukan kami. Dalam-Mu Yesus. Sampai bumi. Beri yang terbaik di hadapan Tuhan, katakan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup. Biarlah kami miliki hati seorang hamba. Dimanapun hidup kami. Dimanapun Tuhan beri kami. Dimanapun Tuhan utus kami. Sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan genapi. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Oh genapi. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau genapi rencana-Mu Tuhan. Mari datang sembah, nikmati Yesus. Kau agung mulia, dimuliakan Yesusku, diagungkan. Sembah. Di atas segala-galanya Tuhan, sampai selama-lamanya ditinggikan, oh dimuliakan. Pemulihan itu terjadi saat kami menyembah. Keintiman itu terjadi saat kami menyembah. Sampai kami sungguh-sungguh menemukan akan hati Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Saya rindu setiap kita sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur punya Yesus yang luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan luar biasa, Tuhanmu dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Wow. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Keluar dari hatimu katakan, dari dalam lubuk ku sujud. Dengan cintamu katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Sangat berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Wow, lebih dahsyat ya, come on. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
pujian, segenap sembah kami Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi di hadapan Tuhan lebih dahsyat. Terpujilah kami bersyukur Tuhan, kami yang kami sembah adalah Tuhan yang terbaik. Bapa, sampaikan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi murid yang baik, telinga kami mendengar. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Bersyukur, inilah setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk belajar, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kak Faber dan Grady Faber dan tim worship. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita sepanjang bulan ini bahas tentang misi dan hari ini saya berkesempatan membagikan soal bagaimana kita bisa menjalankan misi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi judulnya kita ambil hidup sebagai misi hari ini, hidup sebagai misi. Nah, mungkin kata misi agak ada yang masih asing bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya lalu mencoba mencari apa sih definisinya. Ini istilah yang cukup umum, tapi mungkin udah banyak yang kehilangan atau bingung sama artinya. Misi itu dalam kekristenan, itu bisa diartikan adalah mematuhi perintah Kristus, memberitakan Kristus, dengan mengandalkan Kristus, ya. Bahwa Tuhan yang sudah selamatkan kita, Yesus Kristus itu memberikan perintah, memberikan amanat kepada kita para pengikutnya, orang yang percaya, anak-anaknya untuk beritakanlah Injil, sampaikanlah tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kamu. Tapi puji Tuhannya dia nggak meninggalkan kita sendirian. Dia berkata di Matius 28 bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, bahwa dia yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kita memberitakannya dengan mengandalkan dia, bukan mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kepintaran kita. Nah, bagaimana dengan misi, hidup sebagai misi kalau gitu? Ya, hidup sebagai misi, ini definisi yang saya coba susun, itu hidup yang sedemikian rupa. Sedemikian rupa berarti dengan segala cara yang kita bisa, dalam segala musim kita sedang berada, dalam profesi yang kita jalani, dalam kondisi apapun yang kita sedang hadapi, berpusatkan pada Kristus. Jadi kita hidup berpusat pada Kristus, kita menjadi pengikut Kristus, kita mengikuti teladan Dia, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, terlihat dalam perilaku sehari-hari. Ya, yang kelihatan bukan cuma sebatas dalam perkataan, tapi dalam perilaku sehari-hari, hidup normal istilahnya. Ya, hidup sebagai misi bukan menuntut saudara hidup jadi aneh. Ya, jadi orang-orang yang kasih tanda kutip fanatik orang itu. Jadi orang-orang yang nggak relevan sama zaman, yang nggak relate sama orang-orang. Enggak, ini hidup perilaku sehari-hari, hidup normal saja. Tapi memancarkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang kita pelajari, kita belajar, kita ikuti dari Tuhan kita, sehingga menarik orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Kristus, seperti yang tadi Pak Dadang sudah sampaikan. Sehingga waktu mereka melihat, mereka tertarik dan mereka ingin tahu apa yang mendasari kita hidup sedemikian rupa. Nah, untuk itu mari coba kita bagaimana caranya. Kita akan lihat di satu surat, yaitu 1 Petrus 2 ayat 1-17. Nah, sedikit terbelakang, Rasul Petrus penulisnya ini adalah murid Yesus yang juga lalu memberitakan Injil kemana-mana. Gitu ya. Kalau Rasul Paulus itu adalah Rasul yang diutus untuk kepada orang-orang non-Yahudi, Rasul Petrus itu banyak melayani orang-orang Yahudi. Di awal suratnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia mengatakan kepada orang-orang asing, ya, kepada orang-orang yang tersebar, ya, para perantau.
Dia mengatakan apa? Karena banyak orang Yahudi yang tersebar memang pada waktu itu, dan banyak di antara mereka yang juga lalu percaya kepada Yesus. Jadi surat itu juga pada mereka, tapi juga bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga orang-orang percaya lainnya yang membaca surat ini. Dan dia mulai dengan, kalau saudara baca, dia mulai seperti Rasul Paulus, kalau buka suratnya atau di awal kitabnya, itu dia akan banyak bicara tentang kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat, kebenaran dalam Kristus. Yang lalu bergerak makin ke belakang, gimana prakteknya kalau gitu. Setelah saudara tahu kebenarannya, gimana cara hidup sebagai orang Kristen, gimana cara sebagai orang percaya. Nah di 1 Petrus 2 ini, dia sudah langsung masuk ke prakteknya. Kalau suratnya Rasul Paulus kan suka agak panjang-panjang ya. Nah Rasul Petrus tuh orangnya lebih simple, lebih sederhana. So dia ngomong gini, karena itu apa? Karena kamu sudah percaya Yesus, apa yang sudah perbuat, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini hal-hal yang buruk yang masyarakat juga tahu ini semua buruk. Dan Rasul Petrus perlu tekankan, kamu jangan jadi seperti itu juga. Dan saya mungkin akan sedikit tekankan di kemunafikan ini. Karena itu juga satunya kritikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beragama atau punya Tuhan. Bahwa hidupnya munafik katanya. Di luar atau mungkin di hari-hari ibadah mereka tampak begitu suci, tapi begitu mereka pulang atau mereka bertemu dengan orang-orang di sekitar mereka berperilaku sangat berkebalikan. Nah itu munafik. Dan saya pernah dengar curhatan seorang perempuan ini, gadis muda ini yang marah-marah di medsos ya. Sekarang orang marah-marahnya di medsos, gitu ya. Masalah keluarga, aib keluarga semua diumbar ke medsos. Tapi itu sedikit banyak menceritakan apa yang sedang dialami, penderitaan apa yang sedang dialami oleh orang-orang. Dan gadis ini cerita bahwa betapa dia muak dengan gereja, dia muak dengan orang Kristen. Dan satunya apa? Karena perbuatan yang dialami, perlakuan yang dia terima dari tantenya. Tantenya ini guru sekolah minggu. Nah, saya berhutang sama guru-guru sekolah minggu saya. Mereka berlaku sebagai begitu rupanya. Mereka mengajar demikian rupa sehingga saya bisa kenal Tuhan juga lewat mereka. Tapi memang kadang-kadang orang-orang dalam pelayanan, nggak cuma sekolah minggu. Banyak yang kalau lagi pelayanan, ya kami terlihat lebih baik. Ya itu pergumulannya, ya. Gitu. Tapi kadang-kadang jadi kurang baik bahkan sama orang-orang begitu keluar dari gedung gereja. Dan yang dialami sama anak perempuan ini sungguh gak enak karena dia merasa tantenya itu kalau ngajar tentang Tuhan jago, tapi begitu di rumah suka mengumpat, memaki, mendoakan yang enggak-enggak, menyumpahi dia yang kasar gitu ya. Semoga kamu tuh gak akan pernah sukses, kamu tuh bakal jadi gimana. Dia kecewa banget, dia marah sekali. Dia bilang saya masih percaya Yesus tapi saya tidak mau lagi ke gereja. Dan itu ngomong di media sosial. Saya berdoa semoga dia bisa pulih imannya atau dia bisa kembali ke gereja, kembali pada komunitas orang percaya. Tapi ini kenyataan bahwa kemunafikan memang jadi sesuatu yang gampang dilihat dan sangat mudah ditemukan. Dan ini bukan berarti kita harus sempurna, saya akan bahas tentang itu. Tapi bahwa ini dari dulu masalah ini diangkat. Dan jadilah katanya sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan di sini Rasul Paulus bilang kalau kamu memang sudah terima keselamatan maka kamu tuh ada selera yang berubah dari hidup kita. Kita berubah seleranya. Kita pengen yang murni, kita pengen yang bersih, yang suci. Dan di sini katakan apa? Ini bicara tentang firman Tuhan juga. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus ada sesuatu yang berubah dalam dirinya bahwa dia menginginkan, dia muncul seleranya akan firman Tuhan. So saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara juga sebagai orang percaya di tempat ini. Apakah saudara sudah baca Alkitab? Apakah saudara sudah mulai baca Alkitab dari awal sampai akhir? Ya, karena kalau kita jadi ngakunya orang Kristen, kita bilang Tuhan Yesus baik, tapi kita nggak punya selera sedikit pun baca Alkitab kita, merenungkan firman. Maka ayat 3 jadi pertanyaan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Rasul Petrus tahu bahwa ada orang-orang kayak gitu bilang, kalau emang kamu benar udah terima kasih karunia Tuhan. Benar apa yang kamu nyanyikan bahwa kamu Tuhan itu baik. Apakah seleramu berubah? Apakah hatimu condongnya berubah? Dulu pengen yang jahat-jahat, yang mesum-mesum, ya, yang materialistis. Apakah sekarang jadi kamu mengejar kesucian, kekudusan? Apakah hal-hal yang baik yang jadi nafsu makanmu yang baru sekarang? Gitu ya. Nah, dari situ kita loncat ke ayat 9. Di ayat 9, setelah juga ngomong panjang lebar soal Yesus ini, Rasul Petrus mau menekankan kembali identitas orang percaya. Siapakah kita di dalam Tuhan? Nah dia bilang gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ya, bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi kamulah imamat
bangsa yang kudus, umat, supaya kamu yang telah, oke, sampai situ dulu. Nah, itulah identitas kita. Dan kalau saudara baca, ada jelas karena identitasmu sudah jadi seperti ini. Kenapa Tuhan lakukan? Supaya kamu katanya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, yang telah apa? Memanggil kamu keluar katanya. Nah, kalau saudara ingat, Pastor Andi pernah ngomong soal kata eklesia. Nah, kata eklesia itu dalam bahasa Yunani-nya artinya juga apa? Dipanggil keluar. Siapa sih gereja kalau gitu? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia itu udah kata muncul kata gereja. Keluar dari mana ke mana? Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saya yakin Rasul Petrus tulis ini, dia ingat perkataan gurunya waktu itu. Kamu di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, orang-orangku yang kupanggil keluar. Dari mana? Dari gelap kepada terang. Tujuannya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dulu katanya umat yang tidak beroleh belas kasihan, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu identitas kita. Hidup sebagai misi itu dibangun dari kehidupan yang telah dibaharui oleh kebenaran dan kasih Tuhan. Kalau sudah mengecap kebenaran kasih karunia Tuhan, maka itulah dasarnya. That's why kita lalu bermisi gitu. Dasarnya dari situ, dari siapa kita. Hidup yang telah menerima kasih karunia sejatinya akan bergerak menceritakan kasih karunia. Ada sesuatu dalam diri kita yang gak bisa diem emang. Ya. Yang gak bisa tenang-tenang aja nunggu waktu dipanggil Tuhan gitu. Enggak, kita udah menerima kasih karunia, kita udah mati gini. Ada sesuatu yang perlu saya bagikan. Perumpamaan sederhana yang Bapak Ibu sudah mungkin pernah dengar adalah orang sekarang begitu makan makanan yang enak, mereka share kemana-mana gitu kan. Gitu. Biarpun kadang-kadang kalau mereka suka, mereka share ke 3 orang, kalau mereka nggak suka, mereka share ke 10 orang gitu. Gitu. Seolah ingin menyelamatkan orang-orang lain dari pengalaman buruk gitu kan ya. Tapi kalau saudara juga punya pengalaman buruk sama kehidupan saudara, bahwa betapa buruknya hidup dalam dosa, saudara juga pasti akan ngomong lebih keras lagi kemana-mana, don't do that gitu kan, jangan ke sana. Gitu. Ini ada yang lebih, ini terangnya, jangan ke gelap gitu. Either way, mau bicara berita buruk atau berita baiknya, kita nggak bisa tahan. Kita pengen, mungkin kita ada yang ragu-ragu, mungkin kita ada yang nggak berani, tapi dorongan itu nggak pernah mati. Gitu. Jadi kalau saudara mungkin yang bilang, saya penakut banget, saya paling nggak berani itu kayak gituan. Saya paling nggak suka bulan Agustus makanya. CLC kalau saudara yakin tahun depan, ingat ya Agustus, kita pasti ngomongin gini lagi. Gitu ya. Pasti, tunggu aja, kebaca kok. Ya, gitu ya. So kami tunggu bulan Agustus tahun depan. Gitu kan. Untuk saudara diingatkan lagi, karena CLCC akan bersalah sama Tuhan kalau kita nggak ngomong ini gitu. Kita bersalah banget sama Tuhan. So kalau saudara, gue nggak suka nih khotbah kayak ginian nih, yang ngajakin orang suruh nginjil, suruh ngapa, ya bener, percayalah yang ngebawa ini juga gak enak, bener gitu ya. Tapi ini perlu, karena inilah semua kebenaran Tuhan gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Sejatinya dalam hati kita gak pernah mati, kita pengen itu. Dan emang juga kenapa? Karena Tuhan berkepentingan sama hidup saudara. Saudara bukan lagi milik saudara. Tadi kan ya, Galatia 2:20 tadi. Bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Kepentingan Kristus apa? Sampaikan kebenaran ini. Gitu. Ya, saudara perlu bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Nah, Tim Keller dalam satu kutipannya bilang, kasih karunia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga mengutus kita. Kalau kita senang sama kasih karunia-Nya, kita harus juga belajar menyenangi pengutusannya. Ya, it's part of the package. Ya, jangan cuma pengen kasih karunia tapi nggak pengen diutus, itu bagiannya. Gitu. Oke, nah lanjut lagi ke ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Oke, kamu yang punya identitas baru ini, supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah dia bilangnya pendatang dan perantau. Maknanya secara fisik adalah gini, karena orang Yahudi, orang-orang Kristen itu banyaknya perantau dan pendatang. Mereka tuh tersebar kemana-mana. Dan biasanya mereka gak disukai, kenapa? Karena mereka minoritas. Mereka double minority. Kalau kamu orang Yahudi pada waktu itu, kamu udah minoritas. Kalau kamu Yahudi percaya Yesus, kamu double minority. Saya ingat omongannya Ahok dulu waktu diwawancara pernah bilang, saya itu Cina katanya. Kristen lagi, double minority dia bilang. Benar-benar kecil, dan kalau ada masalah, ada ekonomi lagi hancur, ada perang, ada apa, siapa yang disalahin?
minoritas biasanya. Gitu. Yang paling gampang digasak tuh minoritas dulu. Yahudi dulu zaman dulu makanya suka jadiin apa-apa Wahyudi gitu pokoknya gitu kan. Ya, Zionis semua itu dari dulu. Kalau di Indonesia ya adalah golongannya sendiri ya yang suka disalahin kok kayak gituan gitu. Tapi itu yang dialami. Tapi kamu pendatang dan perantau. Tapi juga ingat, kamu itu pendatang dan perantau di bumi ini. Kamu cuma lewat. Jangan terikat sama dunia ini. Jangan betah sama apa yang dalam dunia ini. Justru kamu harus pandangan kamu kemana? Kepada Tuhan. Kepada tanah air surgawi kalau katanya gitu. Yaitu apa? Bersama dengan Tuhan tadi. Kamu menjauhkan diri dari keringat dan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayo. Sangkal diri pikul salib. Tuhan Yesus juga gitu. Ayo. Lakukan itu sehari-hari. Itu bagian hidup normal kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dari mana mereka bisa memuliakan Allah? Mereka lihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan suatu hari nanti ada di antara mereka yang dilawat. Artinya apa? Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, aku butuh keselamatan. Aku butuh Tuhan. Ini Tuhan yang benar. Mungkin terdengar kayaknya itu long shot banget, kayak bilang, aduh kayaknya mungkin kayak itu terjadi. Tapi memang perintahnya bukan apa, bukan yakinkan mereka, bujukin mereka, iming-iming mereka, ikut Yesus dapat berkat, ikut Yesus pasti kaya gitu. Enggak, biar nanti Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Tugas kamu adalah berbuat baik itu, dan itu bisa diterjemahkan dengan banyak cara. Tapi dan itu nanti minggu-minggu selanjutnya akan kita belajar. Tapi bahwa kita ingat hidup kita ini untuk selalu menampilkan karakter Kristus itu. Sehingga akhirnya mereka terbuka matanya. Karena apa teman-teman? Sebelum orang bertemu dengan Kristus dan firman-Nya, mereka akan bertemu dengan kita. Gak semuanya, memang sekarang media sosial udah hebat. Kita bisa, banyak orang yang mungkin teman-teman di sini ada yang, ya siapa tahu ada yang non-Kristen, ada yang masuk kemari. Juga mungkin pertama kali terimbas kena sama pengenalan Kristus ini adalah lewat media sosial. Ya, karena orang kan bisa nonton di mana aja sekarang gitu. Tapi pada akhirnya yang paling nyata sehari-hari siapa sih? Ya orang, ya saudara gitu. Nah mereka nggak tahu apa yang terjadi di ruangan ini gitu. Ya, banyak yang nyasar ke S2 ya gitu kan ya. Pernah lihat orang-orang itu yang nyasar ke S2? Kalau dari lift mereka masuk lagi. Ya, gitu. Ya, mungkin karena kita memandangi mereka dengan wah salah nih orang nih gitu ya. Padahal mungkin, hei benar, ayo kemari ya. Kamu di tempat yang benar gitu ya. Tapi bahwa mereka nggak langsung tahu apa yang jadi ruangan ini. Yang mereka lihat adalah kita dulu. Dan sebelum mereka melihat bahwa Yesus itu indah, keindahan Kristus, mereka harus melihat dulu perubahan yang Kristus kerjakan di dalam kita. Kalau hidup kita nggak berubah, kalau hidup kita, gimana cara kita memperlakukan orang? Ya. Apakah ada perubahan yang nyata? Nah orang suka bilang, ya itu yang saya suka sedih adalah ikut jadi orang Kristen tuh atau jadi orang itu kamu bakal kaya. Nah itu penyesatan paling besar itu. Dan banyak orang mungkin kecewa juga sama kekristenan, kenapa? Karena kan aku udah kasih ini kasih itu, kok aku nggak kaya-kaya. Ya ini Kristen by the way, bukan Gunung Kawi Bapak Ibu. Gitu ya. Itu perlu diperjelas. Jadi bahwa enggak, bukan itu. Perubahan dalam diri itu yang tadi juga pada dan kita bahwa pada akhirnya bukan masalah ya saudara mau ganti KTP, mau ganti busana, mau ganti gaya hidup. Maybe it's a good thing sesuai dengan kondisi saudara, tapi yang penting adalah perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus kelihatan. Makanya kemudian Billy Graham juga seorang penginjil yang udah bikin KKR banyak banget. Dia tetap mengatakan begini, the unbelieving world, dunia yang gak percaya ini, should see our testimony lived out daily. Harus melihat kesaksian kita dihidupi sehari-hari. Because it just may point them to the Savior. Karena mungkin saja akhirnya lewat itu mereka melihat Sang Juru Selamat ini. So ayo hidup, dalam hidup kita sehari-hari apakah Kristus itu nyata? Kristus itu nyata. Nah di ayat 13 lalu kemudian Rasul Petrus menyambung lagi dengan hal-hal praktis lain. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita hidup di masa ketika negara kita dalam kondisi yang mungkin nggak terlalu enak. Ya saudara tahu soal 17 Agustus bentar lagi nih, 80 tahun loh, 80 tahun. Ya, ada film animasi yang dirilis langsung dirujak sama netizen, itu kan ya. Ya ampun, 6,7 miliar saudara, bikin film kayak gitu, anak gue juga bisa. Gitu ya, belum lagi ditambah macam-macam, ada yang salah,
begitu hari dia divonis bersalah, 2 hari, plak dia beres, dimaafin sama negara. You can walk free, gitu aja. Gitu. Abrakadabra simsalabim jadi gitu aja. Ya. Intoleransi di mana-mana, semua orang bilang apa? Udah salah paham. Salah paham. Dia sih yang mancing-mancing kita gitu kan ya. Dan kita ada punya banyak alasan untuk kecewa dan bilang gini, kalau lu langgar aturan, apa yang menghalangi gue untuk langgar aturan? Gue juga bisa, gue juga punya duit gitu kan ya. Ya, tapi enggak. Ingat, orang-orang Kristen, Yahudi pada waktu itu, mereka pun di bawah persekusi. Mereka hidup di bawah jajahan. Tapi apa perintahnya? Seluruh firman Tuhan bicara apa? Tunduk sama pemerintah. Tunduk sama raja. Raja itu absolut bahkan. Pemerintah kita puji Tuhan masih demokrasi Bapak Ibu. Masih mungkin ada yang bilang, enggak benar tuh, masih ada yang teriak. Di sana enggak, yang teriak hilang. Kalau zaman dulu raja tuh ya. Iya, enggak ada jelas. Tapi tunduk sama negara. Tunduk. Bahwa apa? Patuhi aturan. Orang Kristen suka langgar aturan enggak? Suka lompat pagar enggak? Lewat jalur cepet enggak? Segala gitu. Ya, kalau naik nyetir mobil di jalan raya, belagu enggak? Ya, gitu ya. Enggak belagu, ya gitu ya. Enggak belagu. Kecuali yang Pajero sama Fortuner. Enggak tahu deh ya. Sorry. Oke. Ya, jangan marah sama saya. Itu kata netizen ya. Wah, kalau enggak Fortuner, Pajero itu pelakunya. Oh iya, sampai ke Malaysia, Thailand juga sama Bapak Ibu katanya. Fortuner biang keladinya katanya gitu ya. Yang punya Fortuner maaf ya, jangan marah ya gitu ya. Gitu. Jual aja ya. Oke, gitu. Gitu. Apakah gitu kelakuannya? Stikernya apa? Jesus loves you. CLCC is my home. Gitu. Ya, dari situ aja kelihatan. Ya, yang pakai baju kuning hijau hari ini lebih behave kan hari ini ya, lebih behave ya. Allah, saya jalan di Ion juga, wah tak dulu ya buang sampah jangan sembarangan. Iya, tapi itu saja gini, bahwa kita mengenakan Kristus setiap hari, bukan ditinggal di rumah dibawa kemana. Kalau kita lagi butuh, lagi ada ujian, lagi ada kerjaan, ada mau bisnis partner mau kita menangkan itu, bahwa kita baru pakai kekristenan kita enggak, kita pakai setiap hari. Nah, dan sebab inilah kehendak Allah katanya. Saudara mau tahu kehendak Allah apa? Inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang bodoh dan picik banyak. Yang suka menghakimi cuma lihat sebentar langsung gitu aja pastilah orang ini kayak gini. Ya benar mereka ada. Dan mereka bisa jadi sangat vokal zaman sekarang. Baca aja medsos, semua orang ngomel, semua orang jadi sok tahu sekarang. Kayak mereka paling tahu segalanya. Dan katanya apa? Apa yang bisa membungkam itu? Apa yang bisa menutup itu? Kebaikan kita. Perbuatan baik kita. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yesus mengajarkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Kita merdeka, jadi orang Kristen enak merdeka banget. Ke gereja boleh pakai baju apa aja, gitu kan ya? Boleh makan apa aja, ya, gitu. Katanya kalau di Manado semua yang kena bumbu rica-rica dibaptis langsung halal aja Bapak Ibu. Halal aja. Ya, orang Chinese juga kan kalau ketemu hewan aneh katanya langsung bilang bisa dimakan gak ya gitu kan gitu. Orang Amerika kan ini makhluk apa? Kita teliti gitu kan. Orang Cina bisa dimakan gak ini? Bisa diapain ya gitu. Nah, iya bebas bisa ngapain? Boleh katanya. Mau datang duduk diam dengar nggak ada duit nggak apa-apa. Diterima semuanya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu, gitu. Itu, jangan pakai kemerdekaan kamu tuh hal yang menyelubungi kejahatan justru, ya. Ngomong-ngomong, ayo percaya sama saya kan Kristen. Ada yang ngomong gitu loh, mau menangin tender gitu. Saya orang Kristen loh. Kristenmu nggak ada harganya terus terang, ya gitu. Bukan itu masalahnya. Ya. Akhirnya nama Tuhan dihujat karena itu. Ayo, jangan pakai kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk menyelubungi kejahatan. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dunia tidak selalu melihat kegiatan rohani kita, tapi mereka pasti melihat cara hidup kita dan cara kita memperlakukan mereka. Saya sama istri saya guru dan istri saya suatu momen pernah ngomong gini di depan youth waktu kami masih pelayan di youth, bahwa dia bilang sebagai guru ini yang kita alami, bahwa murid-murid pasti akan melupakan apa yang pernah kita ajarkan di kelas. Ya, saudara juga kalau ditanyakan nggak akan inget kan pelajaran SMP SMA nggak ada yang inget ya, nakal ya semuanya ya, nggak ada yang diingat gitu ya. Tapi anak murid tidak akan lupa bagaimana gurunya memperlakukan dia.
Kalau saya tanya pelajaran sekolah, Bapak sudah lupa, tapi saya tanya, siapa guru yang teman-teman ingat waktu di sekolah dulu? Kita bisa sebut 2 nama, yang paling buruk, yang paling baik kadang-kadang gitu kan ya. Dan biasanya yang paling kita ingat, yang paling buruk biasanya gitu kan. Bagaimana kita memperlakukan dia gitu. Theodore Roosevelt bilang gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Seberapa peduli saudara? Bagaimana saudara memperlakukan orang? Di rumah kita mungkin ada yang diberkahi punya supir, punya ART, punya encus gitu ya, punya pegawai yang di rumah, punya tukang kebon gitu kan ya, atau siapapun lah. Ya mereka mungkin ikut sama kita, ada yang ikut sampai luar situ, ada yang ikut sampai di tempat parkir. Ya. Mereka nggak lihat apa yang saudara lakukan, saudara angkat tangan nyanyi, puji Tuhan, Tuhan baik, ku cinta kau dan sebagainya. Senyum-senyum saudara yang baik kepada sama saudara seiman di tempat ini. Mereka kadang gak lihat itu. Yang mereka tahu gini, bagaimana kamu memperlakukan saya waktu kamu ketemu sama saya gitu. How do you treat me? Bagaimana saudara mengajar anak-anak saudara untuk memperlakukan mereka juga penting gitu. Ya, saya terganggu lihat anak-anak sekolah di zaman dulu saya ajar, itu manggil supirnya yang 3 kali usianya lebih tua dari dia. Din, gitu aja enak banget. Ya, gitu. Kenapa? Karena bapaknya memperlakukan itu kayak gitu. Bapaknya lebih muda dari sopirnya, bapaknya manggilnya Din, itu aja gitu. Kenapa? Karena gue yang bayar. Enggak, hormat tetap hormat gitu. Bagaimana kamu memperlakukan itu? Dan karena itulah bahwa kita peduli, itu jadi gerbangnya untuk mereka bisa kenal siapa Tuhan. Nah, beberapa keberatan. Ini ada satu keberatan yang mungkin orang bilang, oke Ariel, ya saya ngerti. Tapi gue belum sempurna. Saya masih banyak dosa, masih bergumul sama dosa. Jangan saya deh, misi itu bagian orang-orang ya kayak Pastor Andi, kayak elu gitu kan. Siapalah, Ko Surya, Pak Dadang gitu kan. Saya sih belum layak. Hidup sebagai misi itu bukan tentang sudah siap, sudah mampu, sudah benar, sudah beres, atau sudah sempurna. Karena kalau itu tentang itu semua, gak ada siapapun di ruangan ini. Termasuk Ko Andi sekalipun. Termasuk para gembala pendeta yang hebat-hebat itu, nggak ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Kita nggak ada yang bilang nih, tunggu sampai kamu sempurna baru kamu pergi. Enggak, murid-murid waktu diutus sama Tuhan pergi, dia bilang apa? Ya apakah mereka semua udah ada yang masih ragu kan? Ada yang masih ragu waktu itu. Pergi, aku menyertai kamu. Lalu apa? Dia perlengkapi mereka punya keberanian. Bukan gini, berani dulu, lulus dulu, baru pergi. Enggak, pergi. Aku menyertai kamu. Oke? Dan hidup kita, hidup sebagai misi itu menunjukkan bahwa hanya karya Injil yang mengubah hidup kita. Bukan saya tapi Tuhan. Itu buktinya justru. Yang model kayak lu, ya ampun jadi Kristen, iya. Udah suci lu, justru lu tahu gue. Gue nggak mungkin jadi kayak gini. Ya. Siapa? Ya kenapa lu jadi aneh gini? Jadi lu udah gila ya? Iya Tuhan yang bikin gue kayak gini. Gak ada lagi yang bisa jelasin ini. Dan hidup kita memang tidak akan sempurna di bumi ini. Bahkan mungkin kita akan jadi batu sandungan. Just be real bahwa kita akan kecewakan orang. Para suami akan mengecewakan istrinya. Ya bukan kabar baru ya. Para istri akan mengecewakan suaminya. Saya sebagai pengkhotbah mengecewakan istri saya. Saya tidak melakukan semua yang saya khotbahkan kadang-kadang. Anak akan mengecewakan orang tuanya, siapapun akan mengecewakan siapapun. Kita bisa jadi seperti itu. Syukurnya yang bikin orang berubah, yang bikin orang bertobat, itu tidak tergantung pada keteladanan kita. Tapi pada kuasa Injil. Itu kabar baiknya. Bukan saudara yang menobatkan siapapun. Tidak ada satupun yang di pintu sorga bisa bilang, aku sudah menobatkan 2.000 orang. Ada 5.000 orang yang percaya pada Yesus gara-gara aku. Gak ada yang bisa ngomong gitu. Semua di pintu sorga di hadapan Tuhan, kita cuma bisa bilang, aku orang berdosa, kasihani aku Tuhan. Aku bisa masuk pun semua karena kasih karunia-Mu. Jadi saudara, ini moga-moga mengangkat beban di hadapan saudara bahwa ini bukan soal saudara pada akhirnya. Ini bukan menceritakan bahwa saudara hebat, gue hebat loh, dulu kurus, dulu gemuk sekarang kurus. Dulu ini seperti ini, enggak, pada akhirnya gini, gak mungkin gue bisa kayak gitu. Tuhan yang bikin saya seperti itu. Roma 1 ayat 16-17 bilang gini, Rasul Paulus mengingatkan kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bukan dalam kesaksianku. Dia punya kesaksian ke sorga, tapi dia gak mau ngomong sampai akhirnya didesak karena ada nabi-nabi palsu yang ngaku-ngaku pernah ngapain dan bilang, Paulus tuh gak ada apa-apanya.
Paulus tuh gak pernah ke sorga, nih saya turun naik sorga, turun ke neraka bahkan kadang-kadang. Paulus dalam satu kelas bilang apa? Gue terpaksa ngomong ini. Lu minta gue cerita nih kesaksian saya sebagai seorang rasul? Oke, saya pernah, bukan saya pernah, ada orang pernah dia ngomong gitu, dibawa Tuhan ke surga. Tapi dia berkali-kali bilang apa? Perkataanku tuh kayaknya nggak ada apa-apanya. Dia bilang apa? Keyakinanku yang kokoh pada Injil karena bukan kesaksianku, bukan ceritaku, bukan sukses storyku yang memenangkan orang. Injil lah kekuatan Allah, dia bilang gitu, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi ketika saudara nanti mau menyampaikan apapun, saudara mau cerita, saudara emang betul itu bukan tentang saudara. Jangan patah semangat apabila orang menolak kita karena kegagalan atau ketidaksempurnaan kita. Ya. Karena kita bukan mau memberitakan tentang diri kita, tapi Dia yang telah menyelamatkan kita. So fokuslah ceritakan itu. Fokuslah tetap menghidupi apa yang Yesus ajarkan. Dan juga jangan patah semangat apabila kesaksian hidup kita membawa kita pada penderitaan dan aniaya. Berita ini tidak akan komplit kalau saya nggak singgung ini. Kayaknya gampang ya, kayaknya enak banget ya. Enggak, saudara akan menderita, saudara akan mengalami aniaya. Itu hampir pasti. 1 Petrus bilang gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya takut Bapak Ibu. Saya takut cerita orang sama orang tentang ayo percaya Yesus. Saya takut. Dan terus terang ini juga mungkin teguran buat kita semua. Bahwa kita kadang terlalu cinta sama apa yang kita punya. Kita terlalu cinta sama status kita, pekerjaan kita, follower kita, subscriber kita. Ya. Kita takut di cancel sama orang gara-gara kita bilang, kamu udah pernah dengar tentang Yesus belum? Kamu tahu gak kenapa saya bisa berubah? Itu karena Tuhan. Ya. Dan kalau saya dengar tadi misalnya kayak kesaksian Pak Dadang, saya kebayang orang-orang itu apa yang mereka alami mungkin ketika mereka mengatakan saya mau percaya Yesus. Ada penderitaan dan aniaya menanti. Tapi seharusnya bagi orang Kristen itu bukan mengagetkan. Kenapa kita kaget? Karena mungkin kita terlalu sering dengar berita tentang berkat di gereja. Makanya gak ada yang suka bulan Agustus ya. Gak ada yang suka berita tentang misi. Tapi kami akan berdosa sekali kalau kami tidak memberitakannya. Dan kita mungkin semua juga. Kita kehilangan pemahaman kita akan kasih Tuhan. Kalau kita belum mengalami apa yang Dia alami juga. So kalau nanti kita mengalami penderitaan aniaya, Bapak Ibu Saudara, itulah teladan yang Tuhan berikan. Semakin dalam, nah ini gimana caranya? Semakin dalam kita menghayati Injil, semakin dalam pengenalan dan ketaatan kita kepada Tuhan, maka semakin kuat dan lantang kesaksian kita, bahkan di hadapan penderitaan. Ya. Kalau kita masih takut, yuk renungkan terus apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Seperti tadi juga cerita Pak Dadang bahwa Tuhan sudah begitu baik sama kita. Siapa yang menghalangi engkau? Dan bila ini jadi doa kita semua juga hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Kau selamatkan bukan untuk keegoisan. Biar laku dan tutur jadi tampilan. Anugerah-Mu yang ajaib sanggup ubahkan. Bawa yang terhilang dari gelap kepada terang. Sambil kita berdoa, sambil nanti tim pujian akan bawa dalam pujian dan penyembahan, saudara berdoa. Mungkin sepanjang bulan ini ada muka-muka yang terlintas di kepala kita. Keluarga, orang tua, saudara-saudara yang belum percaya Yesus. Atau mungkin dulu katanya percaya, tapi sekarang mereka mungkin tadi seperti anak perempuan tadi terluka, pergi. Gak ada lagi Yesus-Yesusan, Kristen-Kristenan gak ada. Berdoa buat mereka. Mereka mungkin sudah memeluk agama yang lain. Jangan menyerah hari ini. Terus berdoa. Bawa dalam doa saudara. Saat ini dan setiap minggu selama sudah datang kemari. Bahkan setiap hari. Mungkin itu teman-teman kita di kantor. Pegawai kita. Ya ampun, itu supir udah 30 tahun melayani kita. Tapi tidak sedikit pun kita pernah cerita tentang Yesus sama dia. Ini teman-teman sekelas kita di kuliah, udah 4 tahun, bentar lagi saudara yang ngerti skripsi, tahun ketiga saudara udah gak ketemu lagi sama teman-teman saudara mungkin. Ini udah 3 tahun bareng-bareng, saya gak pernah cerita tentang Yesus sama dia. Saya gak pernah bagikan pengalaman saya bersama Tuhan. Ayo bawa nama-nama itu, siapapun itu, berdoa. Doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mungkin itu bahkan anak-anak kita.
Karena mungkin kita gagal sebagai orang tua jadi teladan buat mereka. Hari ini waktu kita bilang, Tuhan aku bertobat. Ampuni aku gagal jadi teladan. Tapi aku percaya pada kekuatan Injil. Kekuatan Injil Bapak Ibu. Tolong Tuhan, bawa dia pulang. Bawa dia kembali pada Engkau. Mari, bawa doamu. Ku nyatakan Engkau, Yes. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapak Surgawi, terima kasih Yesus selamatkan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami. Selamatkan kami, jadikan kami anak-anak-Mu. Kami sudah beroleh belas kasihan dan kasih karunia. Dan kami penuh ucapan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami ingat Tuhan, ada masih banyak orang-orang, bukan yang jauh-jauh di mana-mana, yang dekat dengan kami, yang belum kenal Engkau. Tuhan, kami minta ampun kalau kami selama ini mungkin gagal. Kami salah, kami banyak tidak sempurnanya, kami banyak bahkan jadi batu sandungan buat orang lain dalam perkataan tingkah laku kami. Tapi hari ini biarlah Tuhan lewat perilaku tingkah laku kami bisa menunjukkan Kristus kepada mereka, orang-orang yang Tuhan taruh dengan sengaja dalam hidup kami hari-hari ini. Tuhan kami berdoa buat mereka, nama-nama ini, keluarga, orang tua, anak, saudara, bahkan mungkin pasangan. Tuhan tolong juga buat teman-teman di kantor, teman-teman di pekerjaan, teman-teman di kuliah, di sekolah, dimanapun. Mereka yang belum kenal Engkau dan mungkin mereka terhalang kenal Engkau karena kami. Tuhan tolong mereka. Have mercy on their soul Tuhan. Belas kasihan buat jiwa mereka. Secara khusus buat anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami supaya mungkin ada yang belum mengerti, tapi supaya suatu hari hati mereka terbuka dengan Injil. Lewat apa yang mereka lihat dari para orang tuanya, mereka mengenal Tuhan yang sejati. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Tapi biar Tuhan tolong kami supaya setiap hari kami menyatakan Tuhan dalam hidup kami. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saya sangat diberkati hari ini. Saya percaya ketika kita semua sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, itu yang akan dirasakan orang-orang sekitar kita sih. Gimana orang sekitar kita melihat kita. Saya jauh dari sempurna. Saya sering mengecewakan mama saya, suami saya, anak-anak saya. Tapi saya mau ajak jemaat CLCC, yuk kita ngalamin kasih Tuhan lebih lagi setiap harinya yuk. Biar kita dapat merasakan bahwa Tuhan udah kasih kita karunia, maka kita juga akan willing untuk kasih itu buat orang-orang sekitar kita. Biar keluarga kita, biar teman-teman kita bisa melihat kita yang berbeda. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yuk saya ajak teman-teman untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang dibagikan hari ini. Kami mau terima itu. Kami mau terima kasih karunia Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Tuhan izinkan ketika kami sudah menerima itu, kami juga mau membagikan itu buat orang-orang sekitar kami. Kami
kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami sadari bahwa kami sudah diberkati, kami juga menjadi berkat Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan gak pernah melihat besar kecil yang kami mau beri Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati kami. Tuhan tahu ketika kami mau memberi dengan sukacita. Tuhan sudah berkati kami dengan kasih yang berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Biar apapun, berapapun jumlahnya yang kami beri Tuhan. Tuhan yang disenangkan. Karena ini untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi, inilah dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, jumpa lagi bersama saya Hendy dari Home Clover. Selagi teman-teman melihat Weekly News, kita akan jalan-jalan keliling Tur Banda. Let's go! Persembahan kita adalah bagian dari misinya Tuhan. Setiap yang kita tabur untuk memenangkan jiwa dan membangun rumahnya. Salurkan persembahan dan perpuluhan Anda melalui QR Code atau transfer ke BCA 233 800 9297. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, Tuhan Allah berfirman, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih bukan sekedar perasaan loh, tapi bukti nyata. Ayo teman-teman, mari kita ambil bagian dalam misinya Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Dudung dan Pastor Hana di ibadah PVJ dan Pastor Surya Praba di ibadah Rumah Lasam. Mari kita datang, bawa teman dan alami hadirat Tuhan bersama. Bagi pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan di CLCC membuka kelas True Marriage, di mana teman-teman bisa belajar bagaimana cara memulai pernikahan dari fondasi yang benar. Kelas akan diadakan setiap Senin tanggal 8 sampai 29 September jam 7 malam via online Zoom. Segera daftarkan diri Anda dan jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai pernikahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan iman, terkadang kita lemah, kita kuat, kita butuh yang namanya pertemanan. Tuhan tidak merancang kita itu harus berjalan sendiri. Home bukan sekedar pertemuan, tapi tempat di mana kita bisa belajar untuk saling menopang, saling sharing mengenai apa? Firman Tuhan. Scan QR Code di layar dan temukan komunitas yang bisa berjalan bersama saudara dalam iman. Karena hidup dalam Kristus adalah perjalanan yang sangat indah saat dijalani bersama. Pada hari Selasa, 30 Juli, tim CLCC berkesempatan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Banda 26. Dalam kunjungan ini, jemaat diajak melihat dari dekat progres signifikan yang telah berlangsung. Update pembangunan yang telah berjalan antara lain, renovasi struktur, dan interior gedung heritage yang kini mulai menampakkan bentuknya kembali. Pemasangan kaca di area gedung utama yang menambah kesan modern dan terbuka. Proses acian seluruh dinding gedung yang kini hampir merata, termasuk perapian lantai dan penyelesaian area tangga serta struktur penunjang lainnya. Kami berdoa buat setiap lantai tempat ini, setiap tanah, setiap udara di atasnya semua Tuhan kami mau kuduskan di dalam nama Yesus sekali lagi. Kami mau memberkati tempat ini. Terima kasih kalau tempat ini sudah dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberkati tempat ini. Biar lewat tempat ini banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa diberkati, banyak keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Mari kita terus dukung dalam doa dan persembahan agar pembangunan rumah Tuhan ini selesai dengan baik dan menjadi tempat di mana generasi-generasi akan diperlengkapi dan diutus. Sekian Weekly News untuk minggu ini bersama saya Hendy. See you again, happy Sunday and God bless. Yes, sesuai tema CLCC bulan ini, God's Mission, I'm In. Jadi, saya ingin mengajak juga untuk saudara-saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan misi, salah satunya bisa menghampiri booth misi yang ada di depan. Jadi, booth misi ini akan berjualan kaos yang bertuliskan I'm In.
jangan ketinggalan karena saya pun ketinggalan. Jadi saya nggak dapat kaosnya, saya harus PO dulu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara bisa sampaikan booth di depan, bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kalian juga ingin terlibat dalam pelayanan misi yang ada di CLCC. Oke, nah untuk jemaat yang ingin didoakan setelah selesai ibadah, boleh tetap stay di tempat duduknya. Nanti tim dari CLCC akan berdoa untuk kalian semua. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau nutup ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Izinkan kami terus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sudah mendengar banyak hal baik hari ini dan kami juga mau menjadi pelaku untuk hal-hal baik yang kami dengar tadi. Kami mau berdoa Tuhan, kami untuk Pastor Ariel Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, buat Ewing, buat Ben, buat Sarah. Kami berdoa biar keluarga mereka juga terus dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di mana keteladanan mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pelayanan, dimanapun mereka berada Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pastor Andi, untuk Kanining, untuk semua keluarganya, untuk Caca. Kami berdoa Tuhan, biar gembala kami bisa terus dapat hikmat dari Tuhan. Biar Pastor Andi dan keluarganya dapat terus menjadi teladan, di mana kami semua dapat melihat kehidupan mereka dan kami pun sangat terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sudah menerimanya, boleh sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.